Alhamdulillahilladzi waffaqa lil khairati ibadahul abrar. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul jabbar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafal mukhtar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa ala alihi wa ashabil akhyar, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atih faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fashalla. Shadaqallahul azim. Ma'syarul muslimin, saudara-saudara kaum muslimin, jamaah salat Jumat, azzakumullah. Marilah pada kesempatan yang sungguh mulia ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan anugerahnya, rahmatnya kepada kita, terutama nikmatnya yang agung, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, dan nikmat punya kesempatan waktu luang sehingga kita ditakdirkan bisa hadir di tempat ini untuk menunaikan sholat Jumat. Marilah kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya, dan di antara perintahnya agar kita berzikir, ingat Allah, agar kita istighfar, mohon ampun kepada Allah, agar kita bersabar dalam menjalankan tugas-tugas dalam kehidupan sehari-hari, dan agar kita bersyukur atas segala nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, saat ini kita berada di bulan Agustus. Sebentar lagi memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, negara kita tercinta yang ke-80 tahun. Oleh karena itu, marilah kita merenungkan sabda baginda Nabi Muhammad SAW tersebut dalam sebuah riwayat hadis, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidaklah dikategorikan orang yang bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak bisa berterima kasih kepada orang yang telah memberikan manfaat jasa-jasa kepada kita. Kita tidak bisa dikatakan kita itu berterima kasih, bersyukur kepada Allah atas nikmat kemerdekaan ini bila kita tidak bisa mengenang jasa-jasa para pahlawan kita, bila kita tidak bisa, tidak mampu, tidak punya komitmen untuk sungguh-sungguh meneruskan perjuangan cita-cita para founding father, para pendiri dan tokoh-tokoh bangsa yang telah berjasa besar bagi kemerdekaan bangsa ini. Oleh karena itu, marilah kita merenungkan juga riwayat baginda Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Dikatakan al imanu nisfani, nisfun fis sabri wa nisfun fis syukri. Iman itu sejatinya terdiri dari dua bagian besar. Bagian besar pertama adalah nisfun fis sabri, bagian dalam sabar. Dan bagian kedua nisfun fis syukri, bagian dalam bersyukur. Jadi kita sejatinya tidak bisa dikatakan sebagai mukmin telah beriman dengan sesungguhnya bila kita di dalam diri kita belum terpenuhi dua aspek, dua komponen, yaitu kita bersabar dalam menjalankan aktivitas ibadah, dalam menjalankan aktivitas sosial, muamalah, dalam menjalankan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab kita. Dan kita juga tidak bisa dikatakan beriman bila kita dalam menghadapi musibah, bila kita menghadapi ujian, kita belum mampu untuk bersabar. Sejatinya bila kita diuji, bila kita mendapatkan musibah, itu hikmah yang terkandung di dalamnya adalah mukaffirun lisai'ati. Bila ada musibah, itu sejatinya bagi orang mukmin, musibah itu adalah meleburkan dosa-dosa. Barangkali kita tidak sadar atas dosa-dosa kita, dosa-dosa keluarga, masyarakat, dan lebih luas bangsa kita. Kita tidak sadar dosa-dosa bangsa kita yang besar.
karena mungkin belum mampu untuk bersyukur atas nikmat-nikmat kemerdekaan. Juga tidak bisa dikatakan beriman yang sejati bila kita tidak mampu bersyukur. Karena itu marilah pada kesempatan ini kita tingkatkan kualitas sabar kita. Kita tingkatkan kualitas syukur kita dalam menjalankan kehidupan ini. Negara Indonesia itu besar. Kurang lebih luasnya 1,5 juta kilometer persegi, lebih luas dari negara Iran. Dan kita penduduknya sekitar 280 juta. Dari Sabang sampai Merauke, gumpalan pulau, daratan, lautan, yang tentu jauh sekali lebih besar dan tidak bisa dibandingkan dengan misalnya negara Belanda yang sekian ratus tahun telah melakukan penjajahan atau kolonisasi di negara kita. Belanda itu negaranya lebih kecil dari Provinsi Jawa Timur dan penduduknya hanya sekitar 17 juta. Tapi di sana bagaimana nilai-nilai Islam misalnya di Eropa diterapkan, nilai-nilai kebersihan, nilai-nilai kedisiplinan. Nah, barangkali cara kita meningkatkan, mensyukuri nikmat kemerdekaan itu adalah dengan kita meningkatkan kedisiplinan, meningkatkan etos kerja kita, disiplin kita, disiplin dalam berbagai aspek kehidupan. Ini yang menjadi tantangan masyarakat bangsa kita adalah nilainya, skornya masih sangat rendah dalam soal kedisiplinan. Padahal ajaran Islam sungguh-sungguh telah mengajarkan bagaimana kita disiplin sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Karena itu marilah kita muhasabah di bulan Agustus, hari kemerdekaan Indonesia yang ke-80 tahun. Kita muhasabah, mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang mungkin kita tidak sadar itu sejatinya adalah dosa. Mari kita tingkatkan kesabaran kita menjalankan aktivitas ibadah, aktivitas sosial dan tugas-tugas kita. Mari kita tingkatkan syukur kita. Syukur itu adalah syarfu jami'i ma an'amallahu lima khuliqalah. Menggunakan segala nikmat yang dianugerahkan Allah kepada tujuan diciptakan nikmat itu. Bila kita punya mulut, kita diperintahkan untuk mensyukurinya. Mulut kita, lisan kita gunakan untuk mengucapkan sesuatu yang baik, tidak menebarkan hoax, tidak adu domba, tidak memfitnah, tidak speech, melakukan ujaran kebencian, tapi gunakan untuk hal-hal yang baik, untuk membaca Al-Quranul Karim, pedoman hidup kita. Di samping pedoman hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, pedoman dasar hidup kita umat Islam khususnya adalah kitab suci Al-Quran. Bagaimana lisan mulut kita gunakan untuk mengkaji Al-Quran, membaca Al-Quran, dan selanjutnya akal pikiran kita gunakan untuk bagaimana memahami Al-Quran, dan anggota badan kita gunakan untuk mengamalkan, melaksanakan, mempraktekkan perintah-perintah ajaran-ajaran Islam yang terkandung di dalam kitab suci Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa Indonesia yang dalam perjalanan mudah-mudahan diberi kekuatan hidayah oleh Allah sehingga bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.